Kali ini kita bahas literasi tentang risiko bencana yang merupakan kata yang pertama dan utama dalam memahami bencana. Karena bencana tidak bisa dihilangkan dan hanya faktor risiko yang bisa dikurangi. Namun sebelumnya mohon subscribe, komen dan share terlebih dahulu untuk pengembangan channel ini ke depan. Literasi konsepsi risiko bencana. Menurut UNDRR atau Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana, dijelaskan bahwa risiko bencana adalah probabilitas kerugian yang dapat terjadi akibat bencana yang meliputi kematian, cedera, kerusakan, atau gangguan fungsi suatu sistem, masyarakat atau komunitas dalam periode waktu tertentu. Risiko ini merupakan kombinasi bahaya, kerentanan dan paparan terhadap bahaya. Dalam konteks pemahaman risiko bencana di Indonesia, paparan terhadap bahaya ini ditentukan oleh kapasitas. Konsepsi risiko bencana terdiri dari 3 pokok bahasan, yaitu: pertama, analisis risiko bencana. Kedua, pengelolaan risiko bencana. Ketiga, pengalihan risiko bencana. 1. Analisis risiko bencana. Analisis risiko bencana adalah proses untuk mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan risiko yang terkait dengan bencana alam, non-alam dan faktor manusia. Langkah-langkah dalam analisis risiko bencana adalah: identifikasi risiko bencana, penilaian risiko bencana, analisis dampak bencana, analisis kapasitas. Baik identifikasi, penilaian risiko dan analisis kapasitas ini terdokumentasi dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana, KRB. Dokumen KRB ini memuat peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas per jenis bencana. Dan masing-masing jenis bencana ini memiliki satu peta risiko bencana. Sebagai contoh untuk analisis risiko bencana banjir, terdapat peta bahaya banjir, peta kerentanan banjir, dan peta kapasitas banjir dan peta risiko banjir. Artinya dalam setiap jenis bencana yang dianalisis terdapat 4 peta dalam analisis per jenis bencana. Demikian seterusnya. Uraian ini merupakan konsepsi tentang analisis risiko bencana. 2. Pengelolaan risiko bencana. Pengelolaan risiko bencana adalah proses yang sistematis dan terstruktur untuk mengurangi risiko bencana. Pengurangan risiko bencana ini dengan cara mengelola penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah, sehingga pengurangan risiko bencana untuk meningkatkan kemampuan mengurangi keterpaparan akibat bencana. Pengelolaan risiko bencana dapat dilakukan dengan cara memitigasi areal yang berpotensi menimbulkan bencana. Mitigasi bencana dikenal dengan 2 model, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural. Mitigasi struktural terkait dengan pembangunan fisik, seperti bangunan turap pencegah longsor, bangunan bronjong pencegah banjir, bangunan pemecah ombak pencegah banjir rob, rebusasi dan vegetasi untuk mencegah banjir, dan lain-lain. Mitigasi non-struktural bersifat non-fisik, antara lain regulasi, kebijakan, standar operasional prosedur, SOP, pengawasan, pengendalian, serta pelatihan secara berkala. Tindakan mitigasi non-struktural antara lain, peraturan-peraturan pemerintah tentang mitigasi bencana, pengawasan dan pengendalian perizinan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, kepatuhan kepada tata ruang, serta melaksanakan pelatihan evakuasi mandiri untuk menumbuhkan budaya sadar bencana dan kesiapsiagaan masyarakat. Uraian ini merupakan konsepsi dari pengelolaan risiko bencana. 3. Pengalihan risiko bencana. Pengalihan risiko adalah strategi pengelolaan risiko yang melibatkan pemindahan risiko dari satu pihak ke pihak lain. Artinya risiko yang diderita korban harus dikurangi dan kekurangmampuan pemerintah untuk pembiayaan penanganan bencana juga menjadi poin penting dalam pengalihan risiko. Beberapa contoh yang dapat disajikan tentang pengalihan risiko antara lain:
Kesatu, perbankan. Pada bencana masif seperti tsunami Aceh, erupsi Gunung Sinabung terdapat kredit bank yang dihapus dan penundaan pembayaran kredit dari pihak perbankan. Kedua, perguruan tinggi. Pada erupsi Gunung Sinabung, perguruan tinggi negeri di Medan memberikan gratis uang kuliah selama 1 semester bagi mahasiswa yang berasal dari wilayah terpapar erupsi Gunung Sinabung. Ketiga, asuransi. Kerugian yang diderita masyarakat dibayarkan oleh jasa asuransi. Tetapi pengalaman pada badai topan yang dikenal dengan badai Katrina tahun 2005 menyebabkan 1.800 kematian dan kerugian material 108 miliar dolar. Karena masyarakat Amerika Insurance minded, menyebabkan banyak perusahaan asuransi di Amerika kolaps dan gagal bayar kepada tertanggung atau peserta asuransi. Beranikah perusahaan asuransi Indonesia menerima peserta asuransi untuk korban bencana? Ketiga, dana bersama. Dana bersama penanggulangan bencana adalah sebuah skema pengumpulan dana dari berbagai sumber untuk diakumulasikan dan dikembangkan bagi pendanaan penanggulangan bencana pada setiap tahapan prabencana, saat darurat maupun pasca bencana. Dana bersama ini termasuk dana negara dan dana non-negara, seperti asuransi, dan lain-lain. Pengalihan risiko bencana ini memiliki tujuan utama untuk mengurangi risiko yang diderita korban bencana dan mendukung pendanaan keuangan pemerintah yang terbatas, sedangkan kadangkala pembiayaan bencana tidak terbatas. Uraian ini adalah konsepsi pengalihan risiko bencana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep risiko bencana terdiri dari analisis risiko bencana, pengelolaan risiko bencana, dan pengalihan risiko bencana. Terima kasih atas dukungannya terkait literasi kebencanaan ini dan salam tangguh dan siap untuk selamat.